Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imade Ahmad Bagus Firmansyah dengan NPI 14623000121. Saya Elsa Zartusania dengan NIM 14623000128. Saya Muhammad Aditya Durdianto dengan NPI 14623000150. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan analisis performa model NLP klasifikasi otomatis rekam medis untuk prediksi kode diagnosis ICD-10. Yang pertama, latar belakang dan masalah kasus nyata, kondisi real, catatan rekam medis, data klinis, dan hasil bacaan toraks ditulis manual dalam bentuk teks bebas oleh dokter atau tenaga medis. Untuk masalahnya, mengubah teks narasi tersebut ke kode diagnosis internasional, cara manual memakan waktu lama dan rawan terjadi human error. Untuk solusinya sendiri, membangun sistem klasifikasi teks otomatis berbasis machine learning dan deep learning untuk memprediksi kode ICD-10 minimum bakteri dengan kode J15 dan J13. Untuk alur pembersihannya sendiri, sebelum data bisa diolah oleh model, kami melakukan tahap provisioning dulu. Sumber data kami diberikan oleh dengan file 2025_2 dataset 1 yang berisi 500 data teks klinis pasien. Ada 3 tahap yang kami lakukan. Untuk yang pertama, filtering target, kami membuang data kosong label yang kotor atau tidak jelas, lalu fokus hanya pada 8 kelas kode yang valid. Kedua, feature fusion, kami menggabungkan kolom data klinis dengan kolom hasil bacaan toraks menjadi satu teks, supaya model bisa memahami gejala fisik pasien sekaligus temuan rentgen secara bersamaan. Untuk yang ketiga, text cleaning. Kami mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus karakter khusus dan tanda baca medis menggunakan regex, serta merapikan spasi supaya teks bersih dan siap diproses oleh model. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode dan arsitektur model yang kami bangun. Ada 3 model yang kami bandingkan. Model pertama dan kedua adalah machine learning konvensional. Kami mengekstraksi fitur teks menggunakan TF-IDF dengan batas 2.500 kata unik, lalu mengklasifikasikannya menggunakan 2 algoritma, support vector machine dengan linear kernel, dan random forest dengan 100 decision trees. Model ketiga adalah pendekatan deep learning menggunakan LSTM. Di sini kami memproses teks secara sekuensial menggunakan urutan kalimat dengan padding maksimal 150 kata. Arsitekturnya terdiri dari embedding layer berdimensi 64, kemudian bidirectional LSTM dengan 64 unit untuk menangkap konteks kalimat panjang. Dilakukan dropout 0.5 untuk mencegah overfitting dan diakhiri dense softpack output untuk menghasilkan prediksi kelas. Berikutnya hasil evaluasi performa. Kami membagi data secara proporsional, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Dari tabel hasil pengujian, model SVM dengan TF-IDF mencatatkan akurasi 0,5753 dengan F1 score 0.4260. Random forest sedikit di bawahnya dengan akurasi 0.5205 dan F1 score 0.3016. Sementara model BLSTM justru mencatatkan akurasi paling rendah, yaitu 0,3288, meskipun presisinya adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Menariknya, meskipun deep learning sering dianggap lebih canggih, pada studi kami model SVM justru tampil lebih stabil dan unggul. Kemungkinan karena jumlah data latih kami masih terbatas, sedangkan deep learning umumnya membutuhkan data dalam jumlah jauh lebih besar untuk bisa menunjukkan keunggulannya. Kami juga melakukan analisis kesalahan atau error analisis. Kami fokus pada F1 score, bukan
sekedar akurasi, adalah karena dataset ini bersifat imbalance atau tidak seimbang. Kelas J15.0 sangat dominan katanya, sementara kelas J15.3 hanya sedikit. F1 score makro kami pilih karena menilai performa setiap kelas secara adil. Dari hasil confusion metric, kami menemukan model sering salah membedakan kelas J15.8 dan J15.2 dan cenderung menebaknya dengan kelas mayoritas J15.0. Secara medis, ini terjadi karena kalimat deskripsi hasil röntgen dada memang sangat mirip satu sama lain, sama-sama menggunakan kata generik seperti tampak infiltrat, sehingga model statistik kami cenderung bias dan menebak ke arah kelas yang datanya lebih banyak. Nah, selanjutnya dampak real world dan keterbatasan. Kami juga membahas dampak dunia nyata dan keterbatasan model kami. Salah satu keterbatasan utamanya adalah mencatat medis dokter di Indonesia itu penuh dengan singkatan lokal seperti ILL yang artinya yang lalu, SMRS yang artinya sebelum masuk rumah sakit, dan simbol plus minus. Tantangan non-teknis yang kami hadapi adalah tanpa adanya kamus jargon medis eksternal, model kami menganggap singkatan-singkatan tersebut sebagai kata acak yang tidak punya makna. Ini menjadi tantangan besar apabila sistem ini diimplementasikan langsung di lingkungan rumah sakit. Yang selanjutnya kesimpulan dan saran berkelanjutan. Sebagai penutup pembahasan, kesimpulan dan penelitian kami adalah model SPM dengan DF-IDF adalah model terbaik untuk dataset kami, karena paling stabil dalam menghasilkan F1 score tertinggi yaitu 0,4260 dengan waktu komputasi yang jauh lebih cepat dibanding model deep learning. Untuk pengembangan selanjutnya, kami merekomendasikan dua hal. Pertama, mengintegrasikan kamus singkatan medis Indonesia pada tahap processing. Kedua, meningkatkan model ke arsitektur transformer lokal yang lebih canggih, misalnya dengan melakukan fine tuning pada Indobird. Demikian presentasi kelompok kami mengenai analisis performa model NLP untuk klasifikasi otomatis rekam medis. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.